Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alayna bi ma'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Sekarang kita akan masuk ke fase turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fase terpenting karena ini yang menjadikan beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya sudah kita paparkan bahwa sebelum diutus menjadi nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal punya budi pekerti yang luhur, jujur, terpercaya, tidak pernah minum khamar, tidak pernah berzina, tidak pernah hidup dengan gaya orang-orang jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya dan wahyu ini sifatnya agung, tidak mungkin kepada sembarang orang. Dipilih hati yang paling suci dan ternyata hati yang paling suci itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ad-daur ats-tsani, fase kedua. Ini fase kehidupan kedua, masa kecil, masa remaja, pernikahan dan lain-lain sudah kita paparkan. Sekarang kita masuk ke fase yang penting yang kedua, yaitu masa penerimaan wahyu atau diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma balaghal arba'in, ketika usia beliau sampai 40 tahun. Lamma balaghal arba'in min umrihi, ketika usia beliau sampai 40 tahun. Ba'athahullahu basyiran wa nadhira. Ba'athahullahu, Allah mengutusnya basyiran, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan pemberi peringatan. Ajaran Islam itu semuanya begitu. Ima pemberi kabar gembira atau pemberi peringatan. Makanya kita jumpai dalam Al-Quran itu uraian tentang sorga, tentang neraka. Orang diberikan harapan tentang sorga, tapi juga diwanti-wanti supaya menghindari neraka. Itu ajaran Islam. Wada'iyan, dan mengajak ilal haqqi, menuju kebenaran. Mengajak manusia maksudnya menuju kebenaran atau jalan yang benar. Biidnihi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wasirajam munira, dan pelita yang menerangi. Ajaran beliau ini dilugiskan sebagai pelita atau cahaya karena menerangi kehidupan umat manusia sepanjang zaman sampai sekarang, dan kita ini adalah orang-orang yang mendapatkan pelita itu. Waqad budi al-wahyu. Budia apa artinya budia? Dimulai. Dan wahyu itu dimulai birru'ya as-sadiqah, dengan mimpi yang benar. Jadi sebelum mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa bermimpi. Mimpi sesuatu di keesokan harinya. Terus kalau beliau mimpi itu kejadian gitu loh. Sebagai bentuk persiapan karena beliau akan menerima hal gaib yang bersifat agung, yaitu wahyu. Allah berikan persiapan dengan cara apa? Diberi mimpi, misalnya besok akan terjadi apa? Beliau memimpi di malamnya. Terjadi beneran. Setiap kali bermimpi, besoknya kenyataan. Bermimpi lagi, besoknya kenyataan lagi. Itu maksudnya ya. Jadi wahyu itu dimulai dengan mimpi. Fakana la yara syai'an, beliau tidaklah melihat sesuatu. Fi naumihi, dalam tidurnya. Tidak melihat dalam tidur artinya tidak bermimpi. Tidaklah beliau bermimpi atau tidaklah beliau melihat dalam tidurnya. Illa tahaqqaqa fi yaqdhatihi, illa tahaqqaqa, kecuali terwujud. Illa tahaqqaqa, kecuali terwujud fi yaqdhatihi, pada waktu sadarnya.
Tsumma nazala alaihi, kemudian turun kepadanya Ar-Ruhul Amin, Jibril, malaikat Jibril. Al-Amin, digadai Al-Amin kenapa? Terpercaya. Yang memberi wahyunya terpercaya, yang menerima wahyunya juga terpercaya. Gak ada keraguan karena itu kita terkait Al-Quran. Wa huwa yata'abbad fi ghairi Hira, dan beliau beribadah di gua Hira. Ketika beliau beribadah di gua Hira, bertahannuts, bertafakkur, menyendiri, berkhulwat, datanglah malaikat Jibril menghampirinya. Wa 'allamahu, dan mengajarinya. Siapa yang mengajari? Malaikat Jibril alaihi salam. Kalau orang kayak kita melihat malaikat Jibril langsung pingsan kayaknya. Mati bisa-bisa. Gak mudah. Melihat sesuatu yang gaib, yang berbeda wujudnya dengan kita, bukan perkara mudah itu. Wa 'allamahu, dan mengajarinya kaifa yahdin nasa, bagaimana caranya memberi petunjuk manusia. Yahdi itu artinya memberi petunjuk. Ya, malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad bagaimana caranya memberi petunjuk kepada manusia. As-siratal mustaqim, jalan yang benar. Apa jalan benar yang dimaksud? Yaitu agama Islam. Wa yurshiduhum, dan membimbing mereka ila ittiba'id dinil qawim, menuju apa? Untuk mengikuti, ittiba artinya mengikuti. Membimbing mereka untuk mengikuti ad-dinil qawim, agama yang lurus. Maksudnya agama Islam. Baik, sekarang kita akan bercerita tentang apa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu yang pertama. Sebelum masuk ke fase itu, ada banyak riwayat yang disebutkan dalam kitab-kitab sirah bahwa sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, beliau itu mengetahui ada sebongkah batu. Dengarkan, Nok. Semua jangan ada yang ngobrol, lihat ke depan sini semuanya. Disebutkan dalam riwayat-riwayat kitab sirah yang saya baca, ada riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berpapasan dengan sebongkah batu, mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera atasmu wahai Rasulullah. Itu ucapan batu. Athna sayrihi fi syi'ab Makkah. Fayaltafit khalfahu, beliau nengok ke belakang, nengok ke kanan, nengok ke kiri. Fala yajid il hajar wasyajar. Enggak ada orang, yang beliau jumpai hanyalah pohon dan bebatuan. Falamma atammallahu alaihi ni'mah wa tataba'al wahyu kana yaqul, setelah beliau mendapatkan wahyu di kemudian hari, beliau bercerita kepada para sahabatnya, inni la'arifu hajaran di Makkah, aku sungguh mengetahui sebongkah batu yang ada di kota Makkah, kana yusallimu alayya, dia senantiasa mengucapkan salam kepadaku. Ini sebelum beliau menjadi nabi ya. Jadi Allah memberikan pengantar-pengantar gitu, paham nggak? Beliau senantiasa bermimpi itu di dalam goanya, besok akan terjadi A, dimimpikan malam harinya. Ternyata benar kejadian. Tuh Allah memberikan pengantar supaya tidak kaget. Nabi Muhammad akan menerima wahyu. Melihat ada batu, batu itu memberikan, dan itu nggak mustahil. Kalau Allah berkehendak, tidak mustahil. Itu hanya bertentangan dengan kebiasaan. Menurut kebiasaan nggak ada batu bisa ngomong. Tapi kalau Allah mau, kira-kira bisa apa enggak? Secara akal itu mungkin. Allah Maha Kuasa, bisa saja. Inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ab'ath, dia senantiasa mengucapkan salam kepadaku, assalamualaikum ya Rasulullah, batu. Inni la'arifu al-an, dan aku sungguh mengetahuinya sekarang. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di banyak kitab yang saya baca dikisahkan. Nah, ketika khalwat yang kelima kalinya, jadi beliau ini khalwat terus, dan biasanya beliau berkhalwat full ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, beliau senantiasa di Gua Hira secara full beribadah di sana. Nah, pada khalwat yang kelima di sini dikisahkan, fa akhadha zada fa hadhil khalwa al-khamisah fa akhadha zadahu wa sa'ida ila ghari Hira. Di khalwat yang kelima, beliau naik lagi ke Gua Hira seperti biasa, yata'abbadu wa yakhtali bi rabbih. Beliau beribadah dan menyendiri dengan Tuhannya. Wa alhamahullahu ayaj'ala dzalika fi Ramadan fa kana la yanzil illa ayanfud zadahu min at-ta'am. Beliau itu kebiasaannya apa? Enggak turun dari goa kecuali kalau perbekalannya sudah habis. Jadi kalau perbekalan belum habis, terus menerus dalam goa bertahanus, berfikir, merenungkan alam semesta dan seterusnya. Nah, ba'da isyruna aman, setelah 20 hari setelahnya, apa yang terjadi? Datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Banyak kitab hadis sahih yang mengisahkan itu ya.
Sekarang saya akan bacakan, nah ini kitab bagus. Ini karangan ulama Al-Azhar. Abu Syahbah, As-Sirah An-Nabiyya fi Daw' Al-Quran was Sunnah. Jadi sebelum beliau menerima wahyu, Allah itu memberikan pengantar dengan cara apa? Beliau senantiasa melihat mimpi sesuatu yang terjadi di keesokan hari, mimpi ternyata terjadi. Mimpi ternyata terjadi. Dan mimpinya para nabi itu hak. Benar, bukan dongeng, bukan bunga tidur kayak kita. Kalau kita mimpi, kemungkinan besar bohong. Aku mimpi dinikahkan sama anak kiai. Ya, bisa jadi benar. 80% bisa jadi bohong. Mimpi itu kadang tergantung kejernihan hati seseorang. Kalau orang itu lurus, taat beragama, hatinya bersih, kemudian dia bermimpi sesuatu, kadang-kadang mimpinya itu menjadi isyarat. Adapun orang yang kerjaannya hardolin, tahu hardolin ya? Udah gitu nggak ibadah, mimpi, percaya dia sama mimpinya. Mimpinya itu kemungkinan bohong, kemungkinan hanya bunga tidur aja. Jadi mimpi nabi, mimpi wali dengan mimpinya orang awam itu beda. Mimpi wali kadang-kadang, saya bermimpi kamu akan menjadi ulama. Misalnya, yang ngomong begitu siapa? Ulama yang betul-betul taat beragama, hatinya bersih, keikhlasannya luar biasa dalam berkhidmat kepada agama. Dia bermimpi kayak begitu. Insya Allah itu menjadi isyarat. Adapun orang kayak kita, saya mimpi kamu aja jadi pengusaha sukses. Ya, mau dibenarkan juga orangnya kayak begini. Gak percaya juga saya pengen gitu ya. Jadi ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Ya, sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW senantiasa diperlihatkan mimpi yang benar. Disebutkan di sini ketika usia beliau 40 tahun. Waqad makatha ala hadhil hal sittata asyhur. Jadi selama 6 bulan beliau itu diperlihatkan hal-hal semacam itu, diperlihatkan mimpi kemudian terjadi benar sebagai bentuk pengantar beliau menerima wahyu. Hatta nazala alaihi Jibril al-Amin bi wahyil Qur'ani, sampai kemudian datanglah malaikat Jibril wa dzalika fi sabi asyar min Ramadan. Yaitu terjadi pada tanggal 17 Ramadan min hadzal am, dari bulan Ramadan, alama alaihil muhaqqiqun minal ulama, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama. Apa yang pertama kali turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama itu Al-Qur'an yang pertama kali disimak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya buat apa? Membaca. Saya ulangi, membaca, karena itu kunci peradaban umat manusia, kunci mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen berhasil dunia akhirat, itu kuncinya. Dikasih kuncinya pertama. Kamu kalau sholat tanpa ada ilmu, tanpa membaca terlebih dulu, sholat kamu bisa sah apa enggak? Harus baca, ya kan? Mau ibadah, kita puasa nih, asal menahan haus dan lapar, nggak tahu rukunnya, nggak tahu syarat-syaratnya, nggak tahu yang membatalkan, tanpa membaca, bisa terima nggak ibadahnya? Nggak. Lihat, ibadah didasarkan pada ilmu. Mau membangun kemajuan negara, dasarnya adalah ilmu. Mau menjadi orang berhasil, harus punya ilmu. Jadi agama kita itu sejak awal menekankan pentingnya ilmu. Ibadah itu harus didasari dengan ilmu, semuanya harus dengan, mau berumah tangga harus dengan ilmu. Jangan dikira berumah tangga hanya dengan bermodalkan aku suka, kamu suka, selesai. Enggak. Harus dengan ilmu. Punya anak, harus punya ilmu mendidik anak. Kalau mendidiknya caranya salah, apa yang terjadi? Ya udah, tumbuhlah itu anak-anak dengan karakter yang bermasalah. Gara-gara cara mendidiknya salah, harus punya ilmu. Di semua fase kehidupan kamu, masa remaja, masa ketika berumah tangga, bekerja, menjadi guru, menjadi A, B, C, D, semuanya harus punya ilmu. Dan itu diisyaratkan dengan perintah apa? Membaca. Wa fi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ra'a lailan fil malam. Nah, sebelum beliau didatangi malaikat, itu sebelumnya mimpi. Jadi Allah itu sebelum menurunkan malaikat Jibril kepada beliau dalam keadaan sadar, beliau terlebih dulu mimpi ketemu malaikat Jibril itu. Jadi wahyu itu terjadi dalam mimpi dan di alam sadar sekaligus. Tujuannya apa? Supaya tidak kaget, diberikan pengantar gitu, paham nggak? Karena ini wahyu bukan sesuatu yang enteng untuk diterima. Ya, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mimpi itu beliau melihat apa? Annal malak Jibril ja'ahu biqit'ah min qumash, datang dengan sehelai kain, alaiha kalam, di kain itu ada ungkapan. Faqala lahu iqra, kemudian malaikat Jibril, ini masih dalam mimpi ya, bilang sama Nabi Muhammad, iqra. Apa artinya iqra? Bacalah. Jawaban Nabi Muhammad apa? Ma aqra. Apa yang aku baca?
Dalam riwayat lain, ma'ana biqari, aku tidak membaca. Faghattahu, kemudian setelah itu didekap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril, didekap sedemikian erat sampai-sampai hatta dhanna Rasulullah annahul maut, sampai-sampai beliau mengira itu adalah kematian. Saking dekapan itu sangat erat dan gak mudah ya. Ini bukan manusia yang mendekap, tapi malaikat. Summa tarakahu, kemudian ditinggalkan. Faqala iqra, dikatakan lagi iqra sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Faqala Rasul ma aqra, faghattahu hatta dhanna Rasulullah annahu al-maut thumma taraka. Walamma kana fi tsalisah, nah dia yang ketiga kalinya baru iqra, dilanjutkan bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq sampai malam ya'lam. Fahabba min naumihi faka'annama kutibatil ayat fi qalbihi. Bangun dari tidur, seolah-olah ayat itu sudah terpatri dalam hatinya, sudah tertanam dalam hatinya. Nah, dalam mimpi terjadi, di dalam sadar, kemudian setelah itu terjadi juga. Tsumma ja'ahu Jibril alaihissalam fil yaqdha ba'da an habba min naumatihi. Selesai bangun dari tidur, malaikat Jibril. Jadi nggak ujuk-ujuk, karena kalau ujuk-ujuk bisa-bisa pingsan manusia biasa itu melihat malaikat itu ya. Nabi diberikan pengantar dulu. Seperti yang tadi saya sebut, ada peristiwa-peristiwa yang seolah-olah beliau itu diberikan isyarat kelak akan menerima sesuatu yang agung. Ada bebatuan mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketika dalam gua senantiasa bermimpi, mimpinya benar. Kemudian datang malaikat dalam mimpi ngasih wahyu. Baru setelah itu dalam keadaan sadar. Nah, mendidik orang juga begitu sebenarnya, no. Cara terbaik dalam mendidik itu apa? Bertahap. Jangan berharap kamu kalau mendidik anak, dididik sekarang, buahnya itu harus diterima sekarang juga. Belum tentu. Sekolah tuh kayak gitu. Sekolah itu pendidikan yang bertahap. Kamu kan nggak ujuk-ujuk langsung diajari materi yang berat-berat ya kan? Diawali dengan jurumiyah dulu. Diawali dengan khulasah nurul yaqin dulu. Itu cara mendidik yang baik. Kalau kita punya anak didik, cara mendidik yang baik adalah cara mendidik yang bertahap. Dimulai dari yang ringan-ringan, kemudian menengah, kemudian yang berat-berat. Kalau dikasih yang berat-berat sekalian, apa yang terjadi? Orang nggak mau menerima biasanya, kaget, ya kan? Nah, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan wahyu secara bertahap. Ma'ana biqari, Nabi malaikat Jibril menyebutkan seperti dalam mimpi, Iqra, bacalah. Kalau Rasulullah, ma'ana biqari, aku tidak membaca. Beliau tidak membaca dan tidak menulis, tapi di kemudian hari mendatangkan wahyu yang berisikan pengetahuan masa lampau, pengetahuan masa yang akan datang, dan penjelasan yang panjang lebar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga, neraka, dan lain-lain. Padahal beliau tidak belajar. Berarti itu bukti bahwa yang diterimanya adalah wahyu, bukan hasil belajar. Nah, kemudian faghattahu tsalitsah hatta ajhadahu. Sama seperti yang dialami beliau dalam mimpi, sekarang dalam keadaan sadar. Nah, apa yang beliau alami setelah itu? Fa kharaja minal ghar. Beliau keluar dari gua Hira itu. Hatta idza kana wastal jabal, ketika di pertengahan gunung, beliau keluar dari gua Hira, ketika beliau berdiri di tengah gunung, sami'a sautan minas sama, beliau menyimak suara dari langit, yaqul ya Muhammad anta Rasulullah, wahai Muhammad engkau adalah utusan Allah. Wa ana Jibril, dan aku adalah Jibril. Jadi malaikat Jibril datang tanpa memperkenalkan diri sebelumnya. Baru setelah wahyu tersampaikan, beliau memperkenalkan diri, ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril. Muhammad engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Farafa'a Rasulullah ra'sahu fis sama. Beliau mengangkat kepalanya ke langit, melihat ke langit. Fa idza Jibril fi sauti rajul. Malaikat Jibril kemudian menampakkan dirinya dengan suara seorang laki-laki. Yaqul ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril, meyakinkan Nabi supaya beliau tidak tenggelam dalam ketakutan, meyakinkan Nabi bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawaqafa Rasulullah yanzur ilai, Rasulullah kemudian melihat. La yataqaddam wa la yata'akhir, enggak gerak, diam aja begini. Syok. Wajar ya, ada rasa syok tersendiri. Karena ini malaikat, ini manusia, dan ada perlu kekuatan khusus untuk adanya perjumpaan semacam itu. Dan enggak semua orang bisa. Jadi kalau ada orang manusia biasa kayak zaman sekarang mengaku pernah melihat malaikat, itu 100% pasti bohong. Ya, kalau pernah melihat malaikat. Wa yasrifu anhu basarahu fis sama wa fa kullama nadhar fi jihatin wajada amamahu. Nah, beliau itu
Saking mungkin syoknya ngelihat ke satu posisi malaikat Jibril kemudian menghilang. Beliau mengalahkan pandangan ke arah kanan, ternyata ketemu lagi malaikat Jibril. Ngarah ke sebelah kiri, ngelihat lagi malaikat Jibril. Kemanapun beliau mengarahkan pandangan, malaikat Jibril muncul di sana. Hattan sarafa anhu, sampai kemudian malaikat Jibril meninggalkan beliau. Apa yang dilakukan oleh Nabi setelah itu? Coba kamu bayangkan, di dalam gua sendirian, mengalami kejadian yang tidak pernah kamu alami. Jangan melihat malaikat deh, melihat jin kamu. Melihat pocong, kalau benar ada yang namanya pocong itu. Kalau benar ada yang namanya pocong. Melihat hantu, di dalam gua sendirian. Apa yang terjadi itu? Kamu kalau ngeliat kayak begituan, gak ada orang bisa minta tolong. Gak ada orang bisa dipeluk. Gak ada orang bisa yang tempat dijadikan bersandar. Apa yang terjadi? Wajar kan, ada rasa takut kan? Ada beliau langsung lari, pergi ke rumahnya. Tsumma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baitihi, beliau pulang ke rumahnya. Yarjif fuaduhu, hati beliau itu bergetar, menggigil ketakutan. Biragmi hararatil ja, jadi beliau itu menggigil kedinginan meskipun cuaca ketika itu panas. Karena setelah mengalami kejadian yang luar biasa. Fadakhala ala Khadijah, kemudian beliau mendatangilah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid alaiha salam, faqala zammiluni, tolong beri aku selimut, tolong selimuti aku, dalam keadaan menggigil begitu. Jadi supaya kita tahu ya, bahwa yang beliau, dan sekarang kamu tahu Nabi Muhammad itu menerima wahyu berapa kali? Ya berkali-kali, gak cuma sekali doang ya kan? Dan menerima wahyu itu bukan perkara yang ringan, karena itu menerima sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak biasa. Artinya perlu perjuangan gitu loh. Nah beliau selama berapa tahun menerima wahyu itu coba? 23? Beliau jadi Nabi berapa tahun? 23 tahun? Hampir 23 tahun. Selama 23 tahun mengalami kejadian semacam itu. Artinya apa? Itu pengorbanan luar biasa itu. Bukan perbuatan yang ringan ya, menerima wahyu itu. Zammiluni, tolong selimuti aku Khadijah. Fazammaluhu hatta dhahaba anhul raw'. Kemudian orang-orang di sekitarnya memberikan selimut kepada beliau sampai ketakutan itu kemudian hilang. Barulah setelah beliau agak tenang sedikit, fa akhbara Khadijah al-khabar. Diberikanlah kabar itu kepada Sayyidah Khadijah, apa yang beliau saksikan di Gua Hira itu. Apa jawaban, apa kata Nabi? Inni idza khalautu wahdi sami'tu nidaan yaqul. Ketika aku menyendiri dengan kesendirianku di dalam gua, aku mendengar panggilan yang berkata, ya Muhammad anta Rasulullah, ya Muhammad engkau adalah utusan, wa qad khasyitu ala nafsi. Dan aku takut dengan diriku sendiri. Sendirian beliau dalam gua, tiba-tiba mendapatkan kejadian yang aneh yang tidak pernah beliau alami sebelumnya. Faqalat Khadijah. Tahu jawaban Khadijah apa? Sayyidah Khadijah apa? Nih lihat, ini keteladanan. Kalau mau jadi istri, melihat suami dalam keadaan takut, cemas. Ya tentu kasusnya bukan nerima wahyu kalau suami kamu ya. Di PHK sama pabrik misalnya, bangkrut bisnisnya, dalam keadaan sedih, terpuruk, minta perlindungan istri. Sebagai istri yang baik, tugasnya apa? Bukan ngomelin, bukan judes, bukan pasang daster yang robeknya 20 bolongan, ya. Daster harga 50.000 kamu pakai buat suami. Giliran ke mall pakai pakaian yang mewah. Ada nggak perempuan kayak begitu? Banyak. Bener nggak, Nok? Di depan suami pakai daster harga 50.000, belinya di Shopee lagi, diskon lagi. Setelah 50.000 diskon 20%, jadi 30.000. Dipakai depan suami. Ketika ke mall, pakai pakaian, Masya Allah, tasnya harga 1 juta. Pakaiannya harga 2 juta, kerudungnya minimal 500.000. Ada kan perempuan kayak begitu? Depan suaminya dia pakai pakaian yang kucel, kadang nggak mandi, ya kan? Giliran pergi ke mall, pergi keluar, melihat orang lain pakai pakaian yang bagus, kebalik. Perempuan yang solehah itu nggak begitu, kebalikannya. Di luar berpakaian biasa, di dalam rumah berpakaian istimewa. Kenapa? Karena ketika kamu berpakaian depan suami itu bernilai ibadah. Ketika kamu berpakaian di luar, kamu hanya memperlihatkan ke orang lain, ya biasa aja, gak ada nilai ibadahnya. Paham nggak maksud saya? Ya, kasih nasihat ini ke istri kamu nanti. Supaya rumah tangga harmonis itu gimana caranya? Suami terus-menerus memenuhi hak istri, mencari nafkah, bekerja, tidak menganggur, memberikan hak istri sebagaimana mestinya, uang bulanan, beli skincare, beli baju, dikasih. Istri kalau udah dikasih gimana tugasnya? Bukan protes, bukan ngedumel, bukan ngejurisin suami. Tugasnya apa? Tugasnya apa, Nok? Terima kasih ya Mas. Langsung menunjukkan senyuman, menunjukkan kehangatan,
menghargai, mengapresiasi, ya. Sering banyak banyak kejadian retak rumah tangga gara-gara tidak adanya keseimbangan itu. Ima suaminya yang nggak tahu diri atau istrinya yang nggak bisa menghargai. Benar nggak? Ya, ada suaminya udah bekerja keras, istrinya kayak begitu. Cerai terjadi. Ada yang kebalikan, istrinya udah taat setaat-taatnya. Dia nggak pernah keluar rumah kecuali atas izin suami. Disuruh nyuci baju, dicuciin semuanya. Digosok semuanya. Piring semuanya bersih. Kamar, ruangan tamu semuanya bersih. Dia kerjaan begitu. Suaminya berandong. Apa gerandong? Main perempuan di luar sana. Ada yang kayak gitu kan? Cerai ujung-ujungnya. Yang benar gimana? Menurut ajaran Islam, suami menunaikan kewajiban, istri menunjukkan penghargaan. Suami menyadari hak istri, istri menyadari hak suami. Tunaikan sebisa mungkin, itulah kunci keharmonisan rumah. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam keadaan takut, menggigil dan ketakutan itu, Sayyidah Khadijah berkata apa kepada Nabi? Absyir. Apa artinya absyir? Bergembiralah, menenangkan. Ini kan pengalaman seolah-olah begini. Ada kemungkinan ini tuh malaikat, ada kemungkinan roh jahat, ada banyak kemungkinan kan? Ketakutan-ketakutan ini kemudian memunculkan kemungkinan-kemungkinan. Siapa sebetulnya yang mendatangi ini? Meskipun di dalam peristiwa itu beliau menyebut aku Jibril dan engkau adalah utusan Allah, tapi tetap aja ketakutan itu perlu yang menenangkan. Sayyidah Khadijah berkata kepada suaminya, absyir, kalla wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak mungkin menghinakanmu wahai suamiku. Innaka latasilur rahim. Engkau sesungguhnya senantiasa menyambung tali silaturahim. Artinya akhlaknya bagus. Terhadap keluarga saja akhlaknya bagus. Innaka latasilur rahim wa tasduqul hadis. Engkau orang yang jujur. Wa tuqri dhaif, memuliakan tamu. Wa tahmilul kal, menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu. Wa taksibul ma'dum, memberi orang-orang fakir, orang-orang yang tidak punya harta. Wa tu'in ala nawaibil haq, kemudian membantu orang-orang yang punya masalah. Setiap orang yang punya akhlak begini nih lihat ini. Nih. Kalau ada laki-laki atau perempuan punya akhlak kayak begini, itu tanda bahwa yang bersangkutan berakhlak mulia. Satu apa katanya? Menyambung tali silatur. Artinya sesama keluarga dia punya hubungan harmonis, gak cekcok terus-menerus. Kalau berantem sama keluarga, sama adik, sama paman, sama bibi, gak lama. Orang-orang yang punya akhlak baik itu biasanya punya hubungan baik dengan keluarga. Innaka latasilur rahim wa tasduqul hadis. Kemudian bicaranya jujur. Jadi kalau orang punya hubungan harmonis dengan keluarganya, bicaranya jujur. Wa tuqri dhaif, memuliakan tamu. Kalau tamu datang tuh tahu bagaimana ada memuliakan tamu. Wa tahmilul kal, menolong orang-orang yang lemah. Menolong orang-orang lemah, orang-orang yang punya masalah, dan membantu orang-orang fakir. Kalau ada orang kayak begini, itu ciri. Dia adalah orang yang mulia, dan orang yang mulia tidak mungkin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Khadijah meyakinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak sedang menerima kehinaan dari Allah, tidak sedang menerima siksaan, tidak sedang menerima hal yang menakutkan atau yang pantas ditakuti. Karena beliau adalah orang yang mulia tidak mungkin menerima kecuali yang mulia. Begitulah cara istri menenangkan suami. Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah ketika itu setelah meyakinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tsuman talaqat bihi Sayyidah Khadijah alaiha salam. Dibawa pergi Nabi Muhammad itu. Lihat, kalau kita kasusnya apa? Kalau suami kayak begitu, dibawa perginya kemana? Jalan-jalan. Diajak suami itu jalan-jalan, dihibur gitu maksudnya. Paham nggak? Itu dapat pelajaran tuh. Dari hubungan suami istri dengan kejadian kayak begini. Kalau suami dalam keadaan penat, dalam keadaan bosan, dalam keadaan tertekan, bagaimana cara kamu sebagai istri? Menghibur, diajak jalan-jalan, diajak pergi keluar. Kamu tahu suami kamu itu paling demen kalau pergi ke toko buku misalnya. Ajak ke toko buku. Kayak orang kayak saya, tapi jarang sekarang. Laki-laki itu hobinya bukan begitu. Kamu tahu suami kamu itu pecinta hewan, beliin dia hewan kesukaan dia. Ada kan? Ada kan laki-laki kayak gitu? Ada lagi misalnya tipe-tipe laki itu yang sukanya apa coba biasanya itu? Oh, dia suka motor-motoran, beliin motor baru. Ya kamu kalau punya duit miliaran beli motor satu apa susahnya, ya kan? Kalau punya duit miliaran beli motor satu biji doang apa susahnya sih? Oh, nggak bisa kamu membelikan semacam itu. Beli makanan yang dia suka. Dia sukanya martabak, martabaknya Bang Kadir. Pergi ke Bang Kadir beliin. Tahu martabak Bang Kadir nggak?
Yang di situ tuh, yang di pengkolan tuh. Sederhana, membahagiakan pasangan itu caranya sederhana. Selama kita memahami pasangan kita. Sama kamu juga istri kayak begitu. Istri kamu suka emas, dibeliin emas. Kalau mampu itu juga. Ya banyak cara untuk membahagiakan pasangan ya. Banyak cara untuk membahagiakan pasangan. Dibawalah pergi Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad oleh Sayyidah Khadijah menjumpai siapa namanya? Waraqah bin Naufal. Namanya siapa? Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang membaca kitab-kitab kuno, dan di kitab-kitab itu termaktub kabar menyangkut Nabi akhir zaman. Dan dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan bahwa para ahlu kitab itu alladzina yattabi'una gimana tuh dalam ayat Al-Qur'an itu? Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Jadi para ahlu kitab itu menjumpai nama Nabi Muhammad itu tertulis dalam Taurat dan Injil. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi Alkitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, mengetahui atau mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Artinya jelas kabar Nabi Muhammad itu di kitab orang-orang terdahulu. Sekarang udah nggak ada kitabnya. Tanda-tanda itu sudah dihilangkan. Tapi zaman dulu itu ada. Kemudian ada ayat lain. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Ketika datang kepada mereka sesuatu yang sudah mereka ketahui. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingkar kepada Nabi Muhammad. Jadi setelah datang kepada mereka sesuatu yang sudah mereka ketahui. Dari mana mereka tahu itu Nabi Muhammad? Dari kitab-kitab suci mereka. Jadi Al-Quran yang mengatakan begitu. Al-Quran yang mengatakan bahwa ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani sudah mengetahui Nabi Muhammad melalui kitab-kitab suci mereka. Termasuk Waraqah bin Naufal. Wa kana syaikhan kabiran. Dia orang tua. Orang yang udah tua renta, Waraqah bin Naufal ini. Qad faqada basaruhu. Dan dikisahkan dalam sebuah riwayat, beliau itu pandangannya sudah buta. Jadi beliau ini orang kafif. Kafif itu artinya tidak bisa melihat. Orang sudah tua renta, tapi mengetahui kitab-kitab kuno, pandangannya sudah cacat. Wa kana tanassar fil jahiliyah, dan dia beragama Nasrani. Wa qara'a al-kutub al-qadimah, membaca kitab-kitab kuno, At-Taurat wal Injil. Falamma wasalat indahu, sampai Sayyidah Khadijah di rumahnya. Qalat, berkatalah Sayyidah Khadijah kepada Waraqah bin Naufal, Ibnu Ammi, Isma' min ibni akhi, wahai sepupuku, tolong dengarkan apa yang dikatakan oleh saudaramu ini. Jadi Waraqah bin Naufal ini sepupunya Sayyidah Khadijah. Anak paman itu namanya apa? Sepupu. Falamma qassa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian menceritakan apa yang beliau alami di Gua Hira. Ketika itu diceritakan, qala Waraqah kemudian berkata apa? Qudus. Apa artinya? Maha suci. Hadan namus alladhi unzila ala Musa. Ini adalah malaikat yang dulu pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Maksudnya malaikat membawa wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Tsumma qala, kemudian Waraqah berkata, ya laitani kuntu fiha jaza'an, ya laitani akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk. Seandainya aku masih bisa hidup, seandainya ketika itu aku dalam keadaan remaja yang kuat, yang gagah, seandainya ketika itu aku menjadi seorang remaja yang sangat gagah. Hina yukhrijuka qaumuk, ketika kaummu kelak akan mengeluarkan kamu. Kata siapa ini? Waraqah bin. Jadi Waraqah itu tahu bahwa kelak nasib Nabi Muhammad itu akan diperangi oleh kaumnya. Tahu jawaban Nabi apa? Ketika mendengar kabar semacam itu dari Waraqah bin Naufal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awa mukhrijiyahum?" Mereka akan mengeluarkan aku, mereka akan mengusir aku. Nabi Muhammad itu terheran-heran. Kenapa? Karena beliau itu sepanjang hidupnya selama 40 tahun, gak ada konflik dengan orang Arab, berdamai sama semuanya. Gak ada yang memusuhi beliau, karena beliau itu dikenal jujur, terpercaya. Jadi tahu, orang Arab itu tahu ini orang mulia, berakhlak bagus, terpercaya, jujur. Gak ada musuhnya.
Tiba-tiba Warokoh bilang, seandainya aku menjadi seorang pemuda yang gagah ketika kaum mengeluarkanmu. Nabi Muhammad bertanya, awamukhrijiyahum, mereka akan mengusir aku? Terheran-heran. Selama ini Nabi Muhammad tidak pernah berantem, tidak pernah ribut, tidak pernah punya konflik dengan orang-orang sekitar karena beliau orang yang akhlaknya bagus, orang yang akhlaknya mulia. Mereka akan mengeluarkan aku. Jawaban Warokoh apa? Naam. Innahu lam ya'ti ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada seorang pun yang datang seperti yang engkau terima ini, yang engkau datangkan, maksudnya wahyu, kecuali dia akan dimusuhi. Wa ayyudrikni yaumaka ansuruka nasram mu'azzara. Seandainya aku hidup pada masa itu, niscaya aku akan membela kamu sekuat tenaga. Kata siapa? Warokoh bin Naufal. Jadi Warokoh bin Naufal mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kelak nasib beliau itu akan dikeluarkan dan diusir oleh kaumnya sendiri. Siapa itu? Orang-orang Mekah. Beliau hidup di Mekah, lahir di kota Mekah, hanya karena mengajak orang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak suka, akhirnya diperangi, kemudian diusir. Saya dulu pernah cerita apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ketika diusir dari kota Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Beliau menatap kota Makkah sambil berkata kepada kota Makkah, "Ya Makkah, wallahi ya Makkah, wallahi ya Makkah, demi Allah wahai Makkah. Innaki la ahabbil ardi ilallah. Sesungguhnya engkau adalah bagian bumi yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbi ardillahi ilai, dan bumi Allah yang paling aku cintai." Kata Nabi Muhammad ke kota Mekah, beliau berkata-kata kepada kota itu dengan mata yang berkaca-kaca, ya kan, diusir oleh kaumnya. Tempat tinggal sendiri, tempat lahir sendiri, hanya karena berdakwah tauhid, diusir oleh kaumnya, berkata kepada kota Mekah, "Wallahi ya Makkah, innaki la ahabbil ardi ilallah." Sesungguhnya engkau bagian bumi yang paling Allah cintai, wa ahabbi ardillahi ilai, dan bagian bumi Allah yang paling aku cintai. Walaula anna ahlaki akhrajuni minki ma kharaj. Seandainya pendudukmu tidak mengusir aku, niscaya aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sebagai bukti apa? Bahwa fitrah manusia itu mencintai tanah kelahiran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diusir oleh kaumnya, mau hijrah ke Madinah, menatap kota Mekah, berkata seperti itu. Seandainya kaummu tidak mengusir aku, niscaya aku tidak akan meninggalkanmu. Kita orang Indonesia mencintai negara. Kamu mencintai negara kamu apa enggak? Hah? Disuruh milih kamu. Hidup di luar negeri 20 tahun dengan gaji berlimpah, tapi meninggalkan keluarga semuanya. Atau hidup di dalam negeri dengan penghasilan cukup. Milih mana? Milih mana? Penghasilan 30 juta di luar negeri. Di Indonesia 10 juta. Tapi kamu punya keluarga, punya teman, punya saudara, punya bapak, ibu, bisa kamu dekati, kamu hidup bersama mereka. Di luar negeri, jauh dari orang tua, jauh dari anak, jauh dari istri dan lain. Milih mana kamu? Milih mana? Hah? Milih di dalam negeri atau di luar negeri? Tergantung. Kalau orang di otaknya hanya ada fulus, hanya ada apa namanya, kemewahan duniawi, dia ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dia pasti akan memilih duit, ya kan? Tapi akan ada masa kamu menyesali semua itu. Meninggalkan keluarga, kalau hanya karena urusan uang. Nanti bagaimana dalam kasus ketika ibu kamu nggak ada, bapak kamu nggak ada. Pulang dalam keadaan udah jadi mayat semuanya. Apa yang terjadi coba? Sedih nggak? Nyesel nggak kira-kira kamu? Padahal kamu bisa hidup dengan mereka, berbakti kepada mereka di jarak yang dekat. Kamu memilih hidup jauh demi urusan fulus. Kecuali kalau memang tugas yang nggak bisa dihindari. Kamu nggak punya profesi lain. Kerja di kedutaan misalnya, harus di luar negeri, ya mau nggak mau. Tapi adapun dalam hal kamu bisa memilih hidup di dalam negeri atau di luar negeri, dikasih kemewahan, di sini dikasih hal yang cukup, tapi kamu punya keluarga, pilihan. Kalau saya secara pribadi lebih memilih hidup di dalam negeri, hidup dekat dengan orang-orang sekitar, berbakti kepada negara sendiri, ada orang tua, ada ibu yang masih hidup, ada ayah yang masih hidup. Mereka kita berikan bakti sebisa mungkin. Ada istri, ada keluarga, dan lain-lain. Itu kenikmatan yang bisa dibeli dengan uang. Uang itu sebanyak apapun pasti akan habis. Manakala masa-masa dengan keluarga itu kita tinggalkan, itu nggak bisa kita ganti lagi dengan uang. Dan itu mahal. Ya, mahal. Surga itu ada di mana? Ada dalam gaji kita atau di bawah telapak kaki ibu katanya.
Kamu kalau pengen masuk surga itu nggak usah nyari jauh-jauh. Kamu punya orang tua, Nok, punya ibu, dengerin. Ini anak-anak muda zaman sekarang nggak tahu mana semacam ini, pelajaran semacam ini. Santri harus tahu. Orang tua kita itu adalah salah satu jalan kesuksesan hidup di dunia sekaligus di akhirat. Mau jadi orang berhasil di dunia, mau jadi orang berhasil di alam akhirat, caranya begitu. Muliakan orang tua. Jangan membangkang. Jangan membangkang. Saya ulangi. Kepada orang tua itu harus beda. Jangan merasa kamu lebih tinggi, orang tua kamu dipandang sebelah mata. Kamu kaya raya, orang tua kamu miskin papa. Kamu berlimpah makanan, orang tua kamu nyari beras. Terjadi itu kadang-kadang. Rumah tangga kayak begitu. Suaminya, istrinya punya rumah tempat tinggal yang layak, punya gaji lebih dari cukup, orang tuanya beras aja masih perlu nyari-nyari. Makanya beras Bulog lagi. Padahal dia bisa ngasih. Dengan alasan apa katanya? Aku udah berumah tangga. Kita kan hidup masing-masing. Gak boleh kayak gitu ya. Ajaran Islam bukan kayak gitu. Seolah-olah kalau menikah itu putus hubungan dengan orang tua. Suami jangan menghalangi istri untuk berbakti sama orang tuanya. Kalau dia pengen main ke rumah orang tuanya, jangan dilarang. Itu orang tuanya kok. Seminggu sekali apa susahnya? Jangan pelit-pelit banget. Ya tapi kan istri harus taat sama suami. Iya. Tapi minimal kamu pengertian sama istri. Waktu dia pengen memberi orang tuanya uang misalnya, kamu jangan protes. Pengen berkunjung ke rumah orang tuanya atau menginap, jangan protes, biarin aja. Istri juga begitu. Kalau suami pengen ngasih ke orang, kamu jangan cemburu dengan alasan, aku kok nggak didahulukan? Kan perempuan itu biasanya karena begitu. Suka pengen di nomor satu kan, ya kan? Terus menjadi penghalang bagi suami untuk berbakti kepada ibu atau ayahnya. Jangan sampai pernikahan menjadi penghalang untuk berbakti kepada orang tua. Suami kalau berbakti sama orang tuanya, jangan kamu halang-halangi. Jangan kamu cemberutin. Kalau dia pengen ngasih uang ke ibunya, ke bapak, jangan cemberutin, kasih. Itu bagian dari bakti kepada orang tua. Istrinya, kalau pengen ngasih ke ibunya, ke bapaknya, jangan dihalang-halangin. Itulah contoh ke rumah tangga yang diajarkan oleh ajaran Islam. Ya. Pelajaran lainnya apa? Dari kisah Waraqah bin Naufal ini. Tidak ada orang yang mendakwahkan agama Islam kecuali akan dimusuhi. Makanya kamu kalau lihat sejarah ulama-ulama dulu itu, Imam Ghazali, Imam Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, Imam Tabari, Imam siapa misalnya Al-Junaid al-Baghdadi, Imam siapa misalnya Imam Ar-Razi, Imam Fulan, itu para ulama itu rata-rata punya musuh. Rata-rata dimusuhi oleh kelompok-kelompok yang berbeda pandangan dengan dirinya. Kamu lihat aja sekarang, ustadz-ustadz di Indonesia aja, ada nggak ustadz yang nggak ada musuhnya? Ya ada, tapi dikit. Tapi kebanyakan ustadz pada ada musuhnya. Saya aja banyak musuhnya. Yang bukan saya meminta permusuhan dengan orang lain, orang musuhi saya. Dicaci maki, dihina, dihujat, itu udah biasa, udah resiko. Kalau kita mendakwakan agama kamu nanti kalau mau jadi ustadz harus siap begitu tuh. Akan ada orang-orang tidak setuju dan cara mereka menunjukkan ketidaksetujuan itu dengan cara apa? Mencaci maki, menggibah, menjelek-jelekan. Fotonya disilang kayak gini nih. Foto-foto saya tuh di YouTube itu bayangin disilang kayak gini nih. Dibilang sesat, dibilang begini, macam-macam. Karena sejak awal para nabi pun mendapatkan permusuhan semacam itu. Dari siapa? Dari kaumnya. Sunnah kehidupan berlaku bagi orang-orang setelahnya, bagi para ulama-ulama itu. Kiai-kiai gede itu, rata-rata kiai-kiai gede, coba kamu lihat tuh. Abah Uci itu kurang soleh apa? Abah Uci itu. Almarhum, kurang soleh apa beliau? Pengikutnya sabrak-abrak, ya kan? Tapi yang musuh beliau ada nggak? Ada, di YouTube itu ada. Yang bilang beliau menyebarkan khurafat, menyebarkan ajaran sesat dan lain-lain, itu ada. Siapa kamu sebut? Saya Abdul Qadir Jilani. Siapa bilang nggak ada musuhnya? Ada musuh-musuhnya. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Imam Ahmad itu sampai-sampai di kisah kisah sejarah hidupnya itu pernah mengalami yang namanya mihnah. Mengalami jadi uji keimanan beliau, tapi ini bukan konsumsi kamu ya. Tapi yang jelas Imam Ahmad itu pernah disiksa sama penguasa pada zamannya. Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi ulama-ulama yang mewarisi ajaran para nabi dan menyebarkan dakwah Islam itu kayak begitu. Selalu
dimusuhi. Itu bagaimana sikap kita? Kalau melihat ada orang mendakwahkan agama Islam, kemudian dia dimusuhi, bagaimana sikap kita? Minimal kita menjadi tidak bagian dari orang-orang yang memusuhi itu. Ya, saya ulangi. Kalau melihat ada orang mendakwahkan agama, kemudian dimusuhi, minimal kita tidak menjadi bagian dari mereka yang memusuhi. Kalau bisa melakukan pembelaan, membela dengan cara-cara yang benar. Oh, Ustadz ini dalam keadaan fakir, dia kekurangan harta. Kamu kelebihan harta, pengen buang duit tapi bingung mau kemana buangnya. Infakkan di jalan Allah, fisabilillah, kepada yang bersangkutan. Kan ada, nggak semua ustadz itu kaya loh. Nggak semua orang yang mendakwakan agama itu kaya raya. Kadang-kadang mereka dalam keadaan fakir. Kalau kita membantu dia, membantu bantuan kita tergolong fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa dengan uang, dengan apa? Dengan bantuan moral, semangat, memberikan semangat kepada yang bersangkutan. Nanti kita akan menjumpai kisah Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah itu pernah membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Taif. Ada kisah itu, beliau di Taif nanti dimusuhi sama orang-orang Taif. Zaid ibn Harithah melihat Nabi Muhammad dilempari bebatuan sampai-sampai kakinya berdarah. Apa yang beliau lakukan? Diam begitu begini. Memperlihatkan Nabi itu diperlakukan seperti itu sama orang-orang Bani Thaqif, orang-orang Taif. Enggak. Zaid ibn Harithah menundukkan kepalanya, menghalangi kaki Nabi itu dari lemparan bebatuan orang-orang Taif itu. Sampai dikisahkan kepalanya bocor gara-gara melindungi Nabi dari lemparan bebatuan orang-orang Taif. Pelajarannya seperti tadi saya sebut, kalau ada orang mendakwahkan agama Allah kemudian dia dimusuhi, maka tugas kita adalah membela dengan cara yang kita bisa, bukan menjadi bagian dari orang-orang yang memusuhi itu. Itulah pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu yang pertama. Jangan malas baca ya. Saya aja sampai usia segini udah selesai kuliah masih baca buku, masih mengoleksi buku. Tapi orang kayak kamu tuh susah sekarang gara-gara ada beginian ini. Kalau nggak dari kesadaran diri sendiri susah. Ya, dibiasakan. Baca novel masih mending daripada nggak baca sama sekali. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrikal ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.